Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, yaitu dari surat Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mari kita awali bersama dengan doa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur atas anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan nyatakan bagi bangsa kami, sehingga kami boleh bersuka cita untuk mensyukurinya di saat ini. Biarlah firman Tuhan boleh berkata-kata untuk kami semua. Amin. Galatia 5 ayat 13 sampai dengan ke-15 begini katanya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercangkup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia mereka adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semua bangsa ingin merdeka. Bahkan semua manusia pun juga ingin sebuah kebebasan. Sehingga orang bisa berteriak tentang freedom. Dan bahkan Tuhan pun juga mengaruniakan kebebasan kepada setiap kita. Manusia tercipta di dalam anugerah kebebasan. Karena itulah saudara-saudara, tetapi kebebasan yang seperti apa sih yang seharusnya kita nyatakan? Karena di satu pihak kebebasan itu mengandung bahaya. Di satu pihak kebebasan itu pun juga bisa mencelakai dirinya dan juga bisa mencelakai orang lain. Oleh karena itu, kebebasan itu pun juga adalah sesuatu hal yang perlu dibatasi. Karena tidak jarang, saudara, orang atas nama kebebasan, orang melakukan kejahatan kepada orang lain. Dan bahkan kalau kita bicara kemerdekaan, kemerdekaan adalah menjadi kata bagian dari kata kebebasan. Karena itu saudara, Rasul Paulus dia mengingatkan, saudara-saudara memang kamu dipanggil untuk merdeka. Tetapi dia juga mengingatkan, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan hidup di dalam dosa. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi sebagian orang, kemerdekaan ini adalah seolah-olah menjadi sebuah kebebasan. Orang mempergunakan kemerdekaan atau kemerdekaan itu untuk apa? Korupsi. Orang menggunakan kebebasan itu untuk apa? Untuk menjajah sesamanya sebagai saudara sebangsa. Karena itu saudara Soekarno pernah mengatakan, ya, kalau kita dijajah oleh orang Eropa udah kelihatan kulitnya putih, hidungnya mancung. Tapi kalau kita dijajah oleh bangsa sendiri, itu yang paling mengerikan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus waspada menggunakan kebebasan. Kebebasan itu jangan menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk hidup dalam dosa. Seolah-olah dengan kemerdekaan dan kebebasan lalu kemudian kita boleh meraup segala keuntungan ataupun juga pementingan diri sendiri, lalu kemudian kita bisa meraup kekayaan hanya untuk diri kita sendiri, lalu alam semesta ini pun juga, bahkan alam Indonesia ini pun juga dimanfaatkan sedemikian rupa hanya untuk segelintir orang. Saudara, kebebasan itu adalah sebuah anugerah. Hati-hati. Kita memang dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa. Tetapi apa yang Rasul Paulus katakan? Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Karena itu saudara, kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan anugerahkan, bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu kita harus mempergunakannya untuk apa? Hidup di dalam kasih.
saling mengasihi, hidup damai, saling menghormati, hidup mengasihi, saling menjaga kehidupan, saling mengasihi, saling mendukung, saling menyokong, saling mengasihi. Semua kita dihargai dalam realitas perbedaan, saling mengasihi. Perbedaan itu adalah sebuah anugerah di mana semua orang hidup di dalam realitasnya. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hidup saling mengasihi. Kita harus saling menghormati satu dengan yang lain dalam realitas kebinekaan. Karena itu saudara, Indonesia akan menjadi maju, Indonesia akan menjadi makmur ketika kita dengan sungguh-sungguh menggunakan kemerdekaan kita untuk saling melayani yang didasari oleh saling mengasihi. Kita berdoa saudara-saudara. Bapa dalam sorga, sungguh kami mau berdoa bagi seluruh masyarakat bangsa ini dan juga bagi pemerintahan, mereka yang dianugerahi kekuasaan dan kewenangan, dan mereka yang diberikan jabatan dan pengaruh, agar kami semua boleh dengan sungguh-sungguh menyadari bahwa 75 tahun kemerdekaan ini adalah anugerah berkat Tuhan yang harus kami pergunakan dengan sungguh-sungguh. Jauhkan kami dari kecenderungan untuk menggunakan kemerdekaan ini untuk hidup dalam dosa, dengan saling mengenekan, saling menyerap, saling memeras satu dengan yang lain, dan bahkan satu dengan yang lain pun juga berlaku saling menekan. Karena itu saling menjajah, saudara. Tapi biarlah ketika kami pun juga boleh menikmati kemerdekaan ini, kami hidup di dalam saling melayani dan saling mengasihi sebagai warga bangsa, sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh saling menerima dan saling menghormati dalam realitas perbedaan untuk bergandeng tangan membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Terpujilah Tuhan. Amin.